kebajikan, gelap jika memang tidak punya amal kebajikan karena melakukan kemaksiatan. Selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar kita, Rasul pilihan, Nabi akhir zaman, telah mengabadikan kehidupan beliau dengan perjuangan menyelamatkan umat manusia dari alam kebodohan, alam jahiliyah ke alam penuh dengan kejeniusan, kecerdasan, dan ke alam yang Islamiah. Kata-kata ta'zim dan kehormatan kita ucapkan untuk segenap aparatur Gambur Juk, mulai dari Bapak Gisi Kutuimu sampai dengan seluruh makhluk yang ada di kampungnya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan mendukung penuh pembelajaran untuk generasi muda. Capek kali ini. Kata-kata ta'zim penghormatan juga adalah kepada pimpinan Hadaya Putri Abu Kepin Raya, yang mana beliau telah mendedikasikan dirinya, telah memberikan kehidupannya dengan segala perjuangan dan pengorbanannya, dengan segenap kemampuannya. Terkadang mengorbankan juga kesenangan-kesenangannya, kebahagiaan-kebahagiaannya untuk hidup bersama dengan para generasi muda, anak-anak masyarakat yang ikut belajar sehingga bisa menorehkan keberhasilan, menorehkan kesuksesan baik di pembelajaran daya dengan mengaji dan juga dengan belajar di sekolah, sehingga menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, menjadi anak-anak santri yang rajin dalam belajar serta juga memperoleh nilai-nilai terbaik di sisi Allah, juga sudah pasti mendapatkan nilai terbaik di sisi manusia. Terutama kalian yang telah berprestasi dalam ibadah, karena dengan tepat waktu salat 5 waktu itu adalah proses yang paling terbaik untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah juga melaksanakan salat 5 waktu dengan tertib, kalian juga melakukan puasa Senin Kamis. Juga tidak melupakan salat duha di setiap pagi hari. Itu merupakan adalah ibadah sunnah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan salat tahajud tengah malam, berjuang, berniat dan bercita-cita menjadi generasi muda terbaik di sepanjang waktu untuk masa yang akan datang. Ini adalah cukup membahagiakan orang tua kalian. Apakah di antara kalian ini masih memiliki orang tua di dunia? Terlebih adalah kalian yang sudah tidak memiliki orang tua di dunia, sudah ada di alam baka. Kalian yang yatim, kalian yang piatu, yang ayahnya sudah tidak ada di dunia ini, yang juga ibunya sudah tidak ada di dunia ini. Apapun yang kalian kerjakan di pesantren, hai generasi muda, hai santri, kalian memiliki orang tua di dunia. Bahagianya orang tua kita di dunia, seperti itu rezeki ada ibu dan bapaknya. Sementara kalian juga yang sudah ibunya ada di alam kubur, baik bapak atau ibu, mereka apa yang telah mereka cita-citakan, apa yang telah mereka nantikan di alam kubur, datang paham? Itu paham. Pahala Urun-urun dan nebut mak lam kubu, ayah roh lam kubu, nyan bud roh ibadah roh terus dalam kubu yang nana ayah belah bayu, yang nama mak belah bayu, yang anak lima
ayah dalam guru dia duduk sedih. Bila doa, bila kirim pahala ke masjid, buat berdua kirim niatkan untuk orang tua. Kak, mana silom yang kamu cintai, yang kamu sayangi, tunggu sungguh yang alhamdulillah ikhlas karena Allah Taala mendampingi Umi yang putri-putri, juga ibu yang putra mendampingi bapak sebagai laki-laki. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah, mendapatkan pahala insyaallah, mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya para santri dan santriwan saya serta dewan guru yang kami cintai. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai santri, apa yang kalian kerjakan? Tugas apa yang kalian emban datang kemari adalah untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Ini berkhabar, igno, tidak pernah berkhabar. Jadi apa yang disampaikan? Yang pertama adalah santri melakukan tugasnya sebagai santri. Santri adalah mengaji. Tugasnya kemari adalah untuk beribadah, untuk salat 5 waktu, kemudian salat sunat dan sebagainya yang sudah disesuaikan dengan kurikulum hidayah kita. Yang kedua adalah mengaji. Tugas mengaji jangan membuang-buang waktu, tepat waktu datang ikut mengaji. Kemudian yang ketiga adalah untuk bersekolah. Sekolah tepat waktu kalian bersekolah supaya kalian bisa mandiri dan bisa berprestasi. Dan alhamdulillah baik di pengajian ataupun di sekolah kita sudah mulai mengukir prestasi. Dan alhamdulillah ini sangat dibanggakan. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, masyarakat banyak sekali yang menyukai kalian berprestasi, terutama yang meraih juara Olimpiade OSN juara 1 Pidijaya. Ini di Facebook Tia Buzidan paling banyak yang melakukan suka. Senang. Sekolah kita yang belum begitu lama, namun sudah menorehkan juara-juara terbaik Pidijaya. Ini adalah satu hal yang sangat kita apresiasi dan berprestasilah dunia dan akhirat. Artinya dengan ibadah untuk mendapatkan akhirat, kemudian dengan prestasi, dengan belajar di sekolah kalian akan menjadi juara-juara dunia. Mudah-mudahan ke depan juara-juara di Banda Aceh hadir dari sekolah kita, dari daerah kita, terutama SMP SMA. Kemudian juga bisa bersaing dengan Fatih Bilingual School, dengan sekolah-sekolah favorit yang ada di Kota Raja Banda Aceh, yang ada di Banda Aceh, dan bisa menyaingi mereka sampai ke nasional, ke tingkat nasional dan internasional. Tidak mustahil. Kenapa? Karena santri yang ada di kawasan Tringgading Pati Raja secara khususnya dan di tempat-tempat lain umumnya, semuanya adalah punya peluang yang besar untuk berprestasi. Prestasi meraih juara itu tidak harus dengan anak-anak orang kaya. Kenyataannya membuktikan bahwasanya siswa atau santri atau siswa kita yang juara 1 Olimpiade tingkat Pidijaya bukanlah anak-anak dari kalangan orang kaya. Dulu sebelum kalian ada Tengku Reza dari Cebu, juara 1 matematika Pidijaya, juara 2 ke Banda Aceh. Itu adalah bukan anak orang kaya. Kenapa? Karena makanan yang kurang saja bisa otaknya jenius, apalagi jika gizi dan makanannya sangat lengkap. Coba bayangkan. Jadi tidak menghalangi siapapun untuk bisa berprestasi, apakah di daerah ataupun di sekolah. Kita sudah berapa kali membuktikan juara 2 IPA, se-Pidijaya, ikut ke Banda Aceh, juga dari daerah kita. Juara 1 IP Matematika juga dari daerah kita. Dan sekarang terukir lagi prestasi kita adalah juara 1 OSN atau Olimpiade Sekolah tingkat Pidijaya, juara 1, mengalahkan sekolah-sekolah unggul yang ada di Pidijaya. Jadi ini bukan satu hal yang patut dibanggakan, kalian merasa bangga-bangga diri, sombong diri enggak. Tapi siapapun yang tahu ini sangat merasa bahagia, sangat merasa bangga. Dan Umi serta terutama Baba sedang melakukan penelitian bahwasanya anak Tringgading Pati Raja ini anak-anak yang sangat cerdas. Yang sangat cerdas. Kenapa Baba yakin sekali anak-anak Tringgading Pati Raja ini anak-anak yang cerdas? Karena Tringgading ini Pati Raja ini dekat dengan laut.
Anak-anak yang sering mengkonsumsi ikan-ikan dari laut, ikan segar belum kena esnya belum kena. Ikan-ikan segar yang ada di laut begitu langsung dari laut langsung dibuat jadi masakan itu sangat bergizi, sangat bergizi. Makanya itu tadi burung yang cukup bergizi kalian badannya. Sehat kan? Tinggal itu baik belajar karena dia belajarnya. Cara karena urang lu pajungkut. Balian Trigading Patiraja dekat dengan gunung. Le sayur mayur, sayur-sayuran. Urang yang le paju sayur-sayuran dan paju ungkut-ungkut nyan cukup menyehatkan dan cukup cerdas. Makanya Trigading Patiraja wate tamat SD lanjutkan pendidikan SMP Gunung Badayah Dayang Gunung. Menan tamat SMP lanjutkan sekolah SMA Bak Dayah Dayang Gunung. Karena apa kan? Kalian bisa bersanding dan bertanding bukan hanya di pesantren kita saja, bukan hanya di Kecamatan Patiraja saja, tapi bisa bertanding dan bersaing di tingkat PD Jaya. Kemudian bisa ikut ke Banda Aceh, tingkat Aceh. Kemudian bisa ke nasional, ke Jakarta dan juga ke luar negeri. Ini tidak mustahil, makanya Tunku Moza dan yang lain-lain begitu tamat SMP jangan pindah. Sangat disayangkan santri kita pindah tidak melanjutkan SMA. Kenapa? Ketika kalian sudah berprestasi di SMP, kalian bisa ikut kejuaraan lomba kemudian di SMA lagi. Bisa dapat juara 1 lagi di SMA. Jadi selama 6 tahun bisa berturut-turut santri murid di daerah kita, di sekolah kita bisa menjuarai olimpiade juara-juara PD Jaya. Bisa ke Banda Aceh. Ini adalah satu torehan prestasi yang patut kita apresiasi, yang patut kita banggakan. Jadi berprestasilah kalian. Kalau orang yang lain bisa, kalau anak-anak pesantren yang lain di Malaman bisa, kenapa kita nggak bisa? Ketika anak-anak sekolah unggul, namanya sekolah unggul, bisa, kenapa kita yang nggak ada nama unggul nggak bisa mengalahkan unggul? Setuju? Setuju? Karena ini unggul kan Pak nama, ya kan? Daya itu ada punan, daya unggul, ada punan daya unggul. Tapi bisa mengalahkan sekolah unggul. Setuju? Jadi makaji untuk tunyo berame. Makin rame itu oleh cara lama. Kemudian untuk dewan guru. Dewan gurunya adalah lampu bagi rono. Makaji hotel belajar dan bela untuk kahabaran dan buku. Bela mayang-mayang, dengar apa yang disampaikan oleh buku. Ku yang ke pegali buku dengar buku. Baik ni protes, baik ni pegahaji. Jadi tetap diikuti pegan ku yang dewan guru, ku yang tungku semua buku. Tungku berjaga ron kalau waktu ku je mesti sama lagi bapa. Jadi gonyan lelah dan sebagainya. Jadi tolong pegan dan dukung tungku dan tungku betul-betul mudah-mudahan amal kebaikan kanyan. Kemudian bisa sukses ganyan dan ganyan tetap bersama dengan Danyoino, bersama dengan Umi, bersama dengan Ron. Kemudian Dewan Guru juga cukup berperan dalam pendidikan karena memang tanpa guru kan tidak belajar. Oleh karenanya peran guru, jasa gurunya harus sangat diindahkan. Penuh dengan akhlak, Ron dengan Dewan Guru, dengan tungku-tungku yang nadi sino dan termasuk cip dengan guru-guru sekolah. Iban cara anak pun bisa berkembang. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat Tanyo sangat mendukung program pendidikan Tanyo. Masyarakat di kampung hidupnya hana pernah mengelom di tempat-tempat yang lain yang betul-betul gepermun, pesantren lebih daripada masyarakat yang mana. Jadi masyarakat Tanyo yang mereka doa bahwa Allah Taala mudah-mudahan yang jauh laut mudah rezeki di laut, yang di mugau, yang mublah, yang mugli mudah-mudahan yang kepulan yang bertimuh berkembang rezeki yang bermudah. Dan mereka doa bahwa Allah Taala sabi-sabi masyarakat yang penduduknya adalah masyarakat yang sama dari masa Abu almarhum Abu Syed Rono Tuku Muhammad Ali Irsyad. Sampai masyarakat yang jenuh berganti dengan generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda yang ada dengan penduduknya cukup mendukung pendidikan daya. Karena saya balai pengajian yang adalah daya tipe dan dalam lagi doa Allah Taala dengan dukungan masyarakat mendung untuk ke depan daya bisa lebih rayut, lebih berkembang. Dan seandainya pina naik turun yang biasa, karena ibarat laut na pasang surut ya kan,
ya kan? Na surut, na pasir, na surut, ya kan? Tapi baik surut tapi. Pasir, gei pasir, berkembang, meluap orang santri, meluap orang ramai santri dan sebagainya. Maka jadi proses daripada lo selaku ketua yayasan bahawa orangnya berfikir di bancara asrama agama terwujud dan karena itu karena hingga kita pun asrama agama. Oleh karenanya orang-orang yang main-main watai dengan sembahyang beda-beda dengan sembahyang yang maya-maya. Karena yang dengan menghadap adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Menye Allah keterima doa orang-orang, keterima doa katanya mandung nyopo yang terwujudkan berhasil dengan izin Allah. Kemudian menasib dalam berselawat yang baik saga-saga yang wiunan karena tengah betul-betul tak azim tanya betul-betul tanya tak bayangkan dengan jiwa raga tanya bahwa saja kebesaran Nabi kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam berselawat betul-betul berselawat dengan khusyuk dan ikhlas, mudah-mudahan merebut syafaat dari baginda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ohnan mantang merasa putun kata-kata sambutan malamnya mewakili daripada Umi Pimpinan Daya, mewakili daripada Dewan Guru dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu yang kita-citakannya berhasil dan jangan pernah patah semangat, jangan pernah berputus asa. Apapun tantangan dari tangannya, tanya maju, maju, maju ke biar itu, dia maju mundur lagi, maju terus. Kecuali dalam keadaan gerak tapi ujian dan lanjut belum balik. Mudah-mudahan itu yang terjadikan teo. Mudah-mudahan dengan doa Umi, dengan doa adik Mahfazah, bapak kumpulan dua tu, bahagia yang dua di sini menasib dalam ke Abu di tepi raya. Mudah-mudahan bahagia tu, bersenang tu dan doa dengan insyaAllah kabul oleh Allah Taala dan insyaAllah mudah terwujudkan yang kalian jenakan yang kita citakan. Mudah-mudahan tetap berbagang pulih, amin. Amin. Mudah-mudahan yang di tubuh Khairul Fatah yang kena cacar, berbek menular, berpulih, bagang amin. Tubuh Fatah, pulih ya. Tubuh Fatah semangat untuk ke tampilkan tubuh Fatah, gubah judul lagu cacar. Cacar, jangan takut pada cacar. Ya, bagus ya. Kita memberi kesempatan di pekan minggu depan. InsyaAllah hari Minggu besok kalian hari libur, jangan bersenang berleha-leha, yang cuci baju dan kotoran besok, kemudian melakukan kotoran bersama sehingga daya bersih, kemudian cuci baju dan sebagainya, istirahat sepanjang hari Minggu dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sekian